Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kedatangan kami ke sini Pak untuk observasi mengenai pengimplementasian Khairul Ummah di madrasah. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Raden Rahmat, Prodi Pendidikan IPS, dan kami menjalankan tugas UAS mata kuliah agama yang bertema Khairul Ummah yang diampu oleh Bu Ilun. Jadi jenengan langsung perkenalan kami dari madrasah mana? Terima kasih teman-teman mahasiswa dari Universitas Raden Rahmat Kabupaten Malang. Sebelum saya memperkenalkan diri, saya dari keluarga besar Madrasah Nahdlatul Ulama yang masih baru, sekitar 2 tahunan Mas mahasiswa dan Mbak mahasiswa. Karena tadi sudah didahului oleh Mas Raffi, pembukaannya adalah perkenalan, maka saya juga akan memperkenalkan diri. Nama saya Mansur SAG. Saya dari lulusan IAIN tahun 1994. Jadi saya masih IAIN, Mbak, bukan UIN. Saya masuk di MTSNU ini baru sekitar 2 tahunan. Alhamdulillah oleh Bapak Kamat, Bapak Kepala Madrasah, kami ditunjuk sebagai koordinator sekua yang oleh panjenengan semuanya, alhamdulillah materi kami diangkat sebagai observasi itu Mbak ya, observasi guna kepentingan program studi di lembaga panjenengan. Kami juga terima kasih kepercayaan yang diberikan kepada sampeyan memilih lembaga kami sebagai observasi kepentingan perkuliahan sampeyan. Kalau ada soal-soal masalah sekua yang tadi kita bicarakan bersama-sama, ini mohon bisa dilanjut di waktu dan tempat yang berbeda. Kami siap menerima saran dan rembuk, kami siap menerima permintaan Mas Mbak mahasiswa kapanpun dan dimanapun saat diperlukan. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan sehubungan dengan sekua dan program-program yang berhubungan dengan sekua ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama jenis program yang dikembangkan kan sekua. Jenis program yang dikembangkan di MTSNU itu Pak, terkait implementasi yang Khairul Ummah. Ini sampai sudah bilang ke Pak Kamat. Sampun, tapi kan Pak Kamat sakit. Sakit apa? Pak, habis acara apa ya? Acara rapatnya Pramuka kan orangnya ikut kelembagaan. Saya akan memberikan informasi terkait semua, jangan sampai tidak diizini oleh pimpinan. Mau tidak mau, saya harus berkiblat, berpijak dari petunjuk pimpinan. Kalau saya memberikan statement macam-macam, kemudian pimpinan tidak menyetujui, dalam bahasa pesantren Mas, saya dianggap su'ul adab, tidak punya sopan santun selaku bawahan. Mengapa kok memberikan pertanyaan macam-macam terkait program yang ada di madrasah? Sudah izin? Oke Mas. Jenis program. Oke Mas ya, jenis program. Program sekua
kalau kita melihat bunyinya sekuah itu standar kecakapan ubudiyah dan muamalah, maka programnya itu nggak lepas dari ubudiyah itu mas dan muamalah. Nah, karena itu ubudiyah, maka yang ada di ubudiyah itu tentunya materi-materi yang ada hubungannya dengan ubudiyah, baik sebelum ubudiyah maupun setelah ubudiyah. Contoh begini nak, yang sebelum ubudiyah ini materinya terkait dengan tata caranya. Suatu misal di sekuah itu ada toharoh. Jadi sebelum anak-anak melaksanakan ubudiyah, di sana yang digarap dulu toharoh. Kalau toharoh ini tidak digarap dulu, maka secara pasti ubudiyah anak-anak, peribadatan anak-anak ini akan salah dan gagal. Nah, ubudiyah ini sifatnya mas daulah, sekuah ini sifatnya dasar mas. Kalau ingin sorry, sekuah ini sifatnya global. Kalau kepingin rinci, materi sekuah ini harus masuk di pondok pesantren. Itu rinci sekali. Tapi sekuah di kita, di MTSNU ini sifatnya global. Hanya mendasari ibadah-ibadah anak-anak supaya tidak salah dalam pelaksanaan ibadah sehari-hari. Itu ibadah mas. Yang kedua muamalah. Program muamalah yang ada di sekuah ini hanya sifatnya global, juga yang ada di masyarakat. Contoh pada contoh ini, materi muamalah di sekuah itu ada yang hubungannya sama manusia. Contohnya berhubungan dengan mengkafani mayit, kemudian memandikan mayit, kemudian menyolati mayit. Yang hubungannya dengan harta benda, ini anak-anak diajarkan bagaimana menetapkan ukuran zakat dan siapapun yang berhak menerima zakat. Zakat ini pun sifatnya masih global, Mas Rafi, tidak rinci. Tapi nanti di kemudian hari, insya Allah kami akan membenahi materi-materi ubudiyah dan muamalah ini sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat atau di lembaga yang ada. Kira-kira itu mas program saya, ibadah dan muamalah sifatnya masih global. Karena apa kok global? Sampean tanya. Itu terbentur dengan sekian banyak kebijakan yang ada di madrasah. Misalnya apa kebijakannya? Ada kurikulum yang wajib dilaksanakan oleh madrasah, yaitu kurikulum keagamaan, kurikulum nasional, kurikulum agama. Kira-kira itu mas untuk program sekolahnya di madrasah. Perencanaan programnya sekuah ini ke depannya bagaimana? Yang akan perencanaan mas ya? Di perencanaannya. Hanya gini. Ke depan mas ya? Iya, ke depannya. Terima kasih mas. Rencana mas Rafi. Orang itu hidup harus punya rencana mas. Kalau kita hidup tidak punya rencana, kita namanya bukan manusia. Gandeng dengan kita punya otak, gandeng kita punya hati, maka kita harus punya rencana, punya planning, kata bahasa orang itu harus punya planning. Terima kasih mas. Rencana ke depan, kami ingin lulusan di MTSNU khususnya atau di MANU khususnya ini
dalam hal ubudiyah muamalah siap pakai kalau misalnya masyarakat membutuhkan pada waktu itu. Rencana kami lulusan sekua di MTS maupun MA ini siap pakai kalau sewaktu-waktu masyarakat membutuhkan tanda kutip masalah ibadah dan muamalah. Begini mas contohnya, bila di lingkungan itu tokoh agamanya, imamnya tidak ada, maka alumni kita sudah siap pakai mas. Tolong mas, khotib siap pakai. Tolong mas, ini nggak ada yang adzan, maka lulusan sekua dari kita sudah siap adzan. Begitulah untuk materi-materi berikut seperti itu. Misalnya ada orang meninggal dunia, mudinnya tidak ada. Lah ini kita berharap lulusan sekua di MTS kita bisa sampai membelah kainnya, sampai membungkusnya, kalau perlu sampai nalkinnya mayit pada waktu dibawa ke pemakaman. Kira-kira begitu mas. Yang kedua mas, sekua ini terbuka sifatnya. Kami ingin apapun pemikiran-pemikiran dari siapapun kami wadahi. Wah ini harus diganti begini, harus diganti begini. Oke, kami siap. Kami siap. Yang jelas kedepannya kami terbuka kepingin sekua ini diserap sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada. Boleh mas? Iya. Kasih mas. Dipegang lagi pak perencanaannya. Untuk perencanaan mas Raffi, rencana itu nanti akan berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan madrasah, sesuai dengan sarana madrasah yang ada. Kedepannya ini Bapak Camat menghendaki supaya di sekolah kita, di madrasah kita itu untuk sekuanya ini dibuat semi pesantren Pak. Artinya apa pesantren ini? Untuk membekali materi-materi alumni MTS ben tidak kalah dengan alumni pesantren, walaupun tanda kutip masih sifatnya global. Saya pernah dipanggil oleh Bapak Camat, Pak Mansur kira-kira nanti ini rencananya kitab apa? Kitab-kitab yang berhubungan dengan ubudiyah dan muamalah. Nah, sudah saya ajukan ke Bapak pimpinan untuk oke Pak, ini pakai Safinatun Najah. Untuk yang masalah akhlak kita pakai Wasiatul Mustafa. Yang ini masih sifatnya dasar-dasar. Tapi nanti ke depannya ini bisa berubah Mas Raffi, sehubungan dengan kebutuhan masyarakat. Bisa nanti kita naikkan kitabnya, pakai kitab yang di atasnya Safinatun Najah. Sekali lagi ini masih ada perencanaan sehubungan dengan materi yang ada di madrasah kita. Iya mas, sementara itu mas untuk perencanaan. Pak, untuk pelaksanaan program sekuanya itu yang diharapkan dari MTSN itu ya bagaimana kedepannya untuk saat ini, untuk siswanya, untuk masyarakatnya. Oke mas, Pelaksanaan program. pelaksanaan mas. Iya. Pelaksanaannya gimana di sekolahnya? Mana gitu? Untuk pelaksanaan program di madrasah, kami tidak bersifat idealis Mas Raffi. Karena apa? Kami terbayang-bayangi oleh kebijakan
kebijakan kelembagaan yang formal. Jadi kami tidak bisa membuat kebijakan bla 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 harus begini, tidak bisa. Tapi harus melihat bagaimana kebijakan-kebijakan formal negara tanda kutip Kemenak seperti apa. Tetap, nah gitulah Mas, menyesuaikan kebijakan-kebijakan dari Kemenak. Kemarin kami diundang begini Mas Raffi, untuk kedepannya madrasah mempunyai perencanaan ingin full day. Nah, full day ini Mbak, rencana kami selaku koordinator keagamaan, ini akan kami Mbak, istilahnya apa istilahnya? Akan kami mapatkan. Apa mapatkan itu? Apa istilahnya Pak? Mapatkan apa istilahnya? Akan kami mapatkan pengajian-pengajian yang sehubungan dengan Segua, kami letakkan di jam 0. Kalau Pak Camat menginginkan itu full day, kita pulangnya itu sekitar jam 2 lah begitu. Maka untuk Segua ini kita berikan di jam pertama. Kami tidak ingin Segua yang menjadi kebanggaan Pak Camat ini diletakkan di akhir Mas. Kalau di akhir Mbak, ini kan sudah lesu anak-anak, sehingga untuk penyerapan materi, penyerapan pembelajaran tidak ada. Nah, maka Pak Camat punya kebijakan Segua ini kita letakkan di jam pertama. Nah, jam pertama ini nanti diisi Mas, kitab-kitab Mas. Hari Senin kitab apa, Selasa kitab apa, Rabu kitab apa. Ini masih belum berlaku Mas. Si rencana. Kapan ini rencananya bisa ditetapkan? Saya masih menunggu kebijakan Camat. Saya hanya mengusulkan supaya waktu Segua ini diletakkan di jam pertama. Ini waktu Mas. Kemudian untuk materi. Setelah kami evaluasi materi-materi Segua yang berjalan, ini anak-anak banyak mengalami mengalami hambatan, utamanya soal surat yang panjang-panjang. Ini kami paham, ini saya paham. Maka untuk kedepannya nanti yang panjang-panjang ini kami mengusulkan ke pimpinan ke Camat supaya diletakkan untuk untuk memulai jam pelajaran. Misal begini Mas Rafi, guru masuk, ini semuanya kelas 7, 8, 9 membaca surat Yasin semuanya Mbak. Wes Yasin. Kemudian Mbak, kalau Yasin sudah beres, kita anggap itu lancar, al-muluk apa? Muluk ya? Dibaca semua Mbak, bareng-bareng Mbak. Maka dari situ menurut pandangan saya, sesuatu yang diulang-ulang nanti akan menjadi hafal. Nah, anak-anak kemarin Mbak, saya mengamati seperti itu. Jadi soal waktu kami menginginkan jam 0, soal materi pelajaran ini saya menginginkan Mbak dibaca berulang-ulang. Nah, untuk membuktikan bahwa anak-anak itu mempunyai kelebihan di bidang Segua, kami mempunyai rencana supaya ada sertifikat bahwa anak ini mempunyai kelebihan di bidang Segua ABCD. Nanti sertifikat ini angkanya hanya angka A, B, C, nggak sampai D Pak. Kalau D kan malu kan kena mosok desa, mosok sana kayak D kan. Ini Mbak, saya tidak main-main. Saya tidak ingin nilai ini hanya nilai ngaji. Betul-betul bukti autentik bahwa anak-anak ini memang begitulah adanya. Kalau A, ya memang itu sesuai dengan A. Kalau B, ya sesuai dengan nilai B itu. Kedepannya masa punya perencanaan dikasih sertifikat bahwa alumni kita itu mempunyai kelebihan di bidang ibadah dan muamalah. Ada lagi mau ditanyakan?
Yang keempat itu Pak, kelebihan dan kekurangannya. penghambat dari program sebuah di madrasah. Untuk penghambat atau penghalang, saya membaca dari sisi subjek dulu ya, dari sisi murid dulu. Murid kita Mas Raffi itu berlatar belakang macam-macam, dari suku yang bermacam-macam, dari orang tua Mbak yang bermacam-macam. Maka dari sini akan mempengaruhi kelancaran sekolah. Salah satunya adalah anak-anak yang berlatar belakang tidak dari lembaga yang bernuansa keagamaan. Ini biasanya Mbak, dalam hal sekolahnya mengalami hambatan. Lalu Mbak dari SD misalnya, dari SD lah misalnya. Ini dari pihak guru yang menangani sekolah ngoyo. Kemarin ada salah satu anak yang doa sholat saja ini tidak bisa. Bayangkan Mbak, sholat tidak bisa. Maka logika kita mengatakan berarti anak ini nggak pernah sholat. Doa itu diulang-ulang akan hafal. Berarti kalau ada anak nggak hafal doa sholat, logikanya kan nggak pernah sholat kan? Nah begitu. Nah, maka dari sini, bagaimana cara untuk menangani ini? Saya pribadi Mas Raffi belum ngomong sama pimpinan sama Pak Kamat belum. Untuk anak-anak baru ini kita saring betul, kita tes betul dari sisi ibadahnya, dari sisi baca Al-Qur'annya. Kalau dari sisi baca Al-Qur'annya oke, kan nggak ada masalah kan. Tapi kalau dari sisi baca Al-Qur'annya itu ada hambatan, maka ada waktu khusus yang nanti diberikan kepada anak-anak yang berlatar belakang SD. Satu itu Mas. Jadi kelembagaan mempengaruhi kelancaran sekolah di kita. Yang kedua, kami selalu mendorong kepada orang tua supaya mengawasi perkembangan sekolah ini. Kalau orang tua tidak mengevaluasi, tidak mengawal, tidak membimbing perkembangan sekolah, ini bagian dari hambatan dari kami. Ini bagian dari halangan dari kami. Bagaimana kami bisa berhasil, ngotot Mbak dan lain sebagainya, tapi dari sisi orang tua sama sekali cuek, tidak mereka, tidak akan hasil Mbak. Misal begini Mbak, di kami ada sholat berjamaah, ada Mbak sholat duha, ada Mbak Yasin, ada tahlil. Nanti Mbak ada kegiatan yang lain-lain. Kalau ini orang tua tidak melihat laporan yang kami nilai, yang kami Mbak pantau, maka ini juga akan menghambat dari kelancaran sekolah. Bagaimana untuk menangani supaya orang tua ini mau membantu, mau mengawal setiap ada event tertentu, misalkan penerimaan rapot Mbak. Misalkan Mbak ini ajaran-ajaran baru, murid-murid baru, sekolah ini Mbak saya kemandangkan. Saya Mbak istilahnya saya siarkan, saya pernyatakan kepada teman-teman guru supaya saat menerima rapot betul-betul sekolah ini dikuatkan. Yang ketiga Mas hambatannya begini. Di madrasah atau di sekolah itu ada 8 standar untuk mensukseskan madrasah itu maju atau tidak. Salah satunya adalah standar pembiayaan, sarana dan prasarana. Sebaik apapun kurikulum, sebaik apapun Mbak program madrasah, kalau tidak ada standar sarana dan pembiayaan, maka ini akan tersendat. Sekolah kira-kira sama Mas Raffi. Maunya ini tiap anak ini dapat materi atau buku
fakih satu-satu Mbak. Kalau masih gandengan, lah ini akan ganggu Mas. Pernah dulu ini gandengan Mbak, satu buku 3 anak, satu buku 5 anak, kan nggak mungkin kan. Akan menyet, anak itu kan gaduh. Nah, maka dari sini saya akan menunjukkan kepada Bapak Kamat supaya nanti kalau ada pelajaran kitab, satu anak memegang satu kitab. Nah, apakah ada sarananya? Apakah ada pembiayaannya? Ini rahasianya Pak Kamat. Ya kan Mas? Nggak bisa. Kita harus berlebih saja, kita nggak bisa. Maka dari sarana prasarana sangat menentukan kelangsungan program sekolah ini. Kira-kira itu Mas, waktu, kemudian orang tua, kemudian dari pembiayaan akan mempengaruhi caranya lancarnya sekolah. Yang ketiga Mas punya apa? Dari pihak guru sekarang ini juga berpengaruh terhadap kelancaran program sekolah. Maunya di MTS itu semua guru Mbak mengawasi, mengevaluasi, bahkan mau disetori oleh anak-anak. Sekarang pertanyaannya begini Mas, kalau guru yang memang notabene berlatar belakang tidak pesantren, taruhlah Mas guru IPA, taruhlah guru matematika, yang ini latar belakangnya bukan pesantren, agamanya masih minim, untuk disetori sekolah, ini kan tanda tanya kan, antara soheh dan tidak sohehnya. Ini problem Mbak, ini problem. Kalau hanya guru-guru yang agama saja, ya kalau pada waktu itu tidak berhalangan. Kalau halangan, kemarin saja Mbak, pada waktu mau semester 1, ini yang disetori hanya guru-guru yang mengajar agama. Guru yang tidak mengajar agama ini belum bisa disetori. Rencana kami Mas Rafi ke depannya tidak hanya guru-guru agama, tapi semua guru ini terlibat dalam pengawasan sekolah ini. Jadi anak kalau Pak mau setor ke guru MTS, maaf guru MTK, siap. Bu mau setor ibadah ini ke guru IPA, oh siap. Nah, untuk nggarap ini juga problem Mbak, juga masalah. Karena apa? Kan sudah guru, kan nggak mungkin Mbak seperti anak-anak dipaksa. Ini problem juga. Bagaimana kiat-kiat pimpinan untuk mendorong guru-guru yang tidak berlatar agama ini mau memahami agama, sehingga bisa menjadi setoran anak-anak pada waktu dibutuhkan sekolah. Mas, mungkin Mas katakan Mas untuk pengangkatnya. Untuk kelebihannya itu satu-satunya tadi itu kan. Ya, kelebihannya insya Allah nanti potret kelembagaan kita Mas, alumni kita Mas akan laku di masyarakat. Sekarang enggak harus bisa menjual produk ke publik. Bukan zamannya masang baliho, bukan zamannya masang pamflet, itu bukan zamannya Pak. Sekarang itu masyarakat, wali murid ini merasa hasil yang diterima dari lembaga itu apa? Oh, anakku sekolah nang NU itu biyen gak iso yasin, saiki iso yasin, misalnya begitu Mas. Itu diantara itu. Jadi kita berusaha jangan sampai produk MTS ini tidak bisa dinikmati oleh wali murid, harus bisa dinikmati. Sewaktu-waktu disuruh baca ini, oh siap. Disuruh adzan, oh siap. Disuruh qomat, oh siap. Ini Mbak bukan pekerjaan mudah, sukar Mbak, karena gandeng dengan karakter masyarakat, dengan budaya. Sehingga Mas, kelebihannya adalah nanti
lembaga kita supaya mendapat nilai alamat paling tidak mas, tobil mas paling tidak nilai lah di masyarakat ini supaya masyarakat tidak galau, tidak kecewa kalau anak-anaknya itu sekolah di sini. Kenapa? Sudah jelas lulusannya bisa ini loh, lulusannya bisa ini loh, bukan tahu loh Pak, tapi bisa Pak, beda loh Pak. Hanya tahu Pak, tidak dirangkapi dengan bisa, wah itu berbahaya Pak. Bisa adzan, oh bisa tahlil, bisa. Lek tahu tahlil, belum tentu bisa Pak. Hanya tahu saja masalahnya. Tapi lek bisa, insya Allah, nah ini bisa diperjualbelikan di masyarakat. Kira-kira itu Mas Rafi. Sekarang belum dilanjut minum dulu. Insya Allah Mas Rafi, sekuat ini di lembaga itu masih langka Pak. Kenapa saya begini? Sebab pengawas begitu bilangnya. Jadi lembaga-lembaga keagamaan yang ada sekuatnya masih bisa dihitung Pak dengan jari Pak. Kemarin pada waktu saya bertemu dengan pengawas MA, itu begini Pak bilangnya Pak. Tidak, saya belum menemui alumni madrasah yang menjadi imam. Saya belum menemui sama sekali. Yang menjadi langganan adzan Jumat, saya belum menemui. Nah, di antara itulah yang melatar belakangi kenapa sekuat ini ada di madrasah saya Mbak, di Mas Rafi ini. Kepingin yang mengisi musola, yang mengisi masjid itu alumni atau lulusan-lulusan dari madrasah, bukan dari pesantren. Kalau yang ngisi Mbak SMK kan impossible Mbak. Kalau toh itu ada Mbak, wah langka betul Mbak. Seperti itu Mbak, si ngisi si ngisi masjid itu seharusnya kan lulusan MTS Mbak, lulusan MA. Kalau ada yang mengisi itu lulusan SMA atau SMK, wah itu orang jago gini Mbak, itu lulusan misalnya Mbak SMA ini ya betul. Sekarang yang mengisi lembaga-lembaga non formal di desa-desa itu masih produk pesantren masyarakat. Yang dari lembaga keagamaan itu masih belum ramai, masih belum banyak. Nah kita menginginkan supaya lulusan kita mengisi musola dan masjid-masjid itu. Begitu Mas. Lah esok uang nggak kesana arahnya untuk apa? Untuk apa Mbak? Itu loh Mbak. Jadi ibaratnya lumbungnya itu masjid, yang isi itu anak-anak kita. Itu barangkali Mas Rafi ada lagi menanyakan? Mungkin cukup Pak untuk pertanyaannya. Kalau masih ada, monggo Mbak. Ada sudah, ibadah itu apa saja? Mas Rafi ada di sana ada Mbak. Muamalah itu apa saja? Materinya di MTS itu sudah ada. Untuk zikir-zikir itu apa materinya? Oh sudah ada Mbak. Sama tinggal membaca saja yang masuk ibadah itu bla 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 bla, masuk muamalah itu bla 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 sudah ada. Itu terbuka Mbak. Siapapun boleh urun rembuk, urun saran, pemikiran silakan. Sampai boleh Pak, ini di sini Pak kelemahannya, silakan saya tunggu. Pak sebaiknya begini loh Pak, karena fakta di lapangan begini Pak, silakan Pak, saya tunggu Pak untuk rembuk. Gak apa-apa Mas, kalau nggak dibutuhkan di masyarakat untuk apa? Oke. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kami di program mata kuliah keagamaan, dan semoga ini juga bisa bermanfaat bagi madrasahnya.
Terima kasih, kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.